Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini Misal Fatan akan membahas tentang salah satu hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hewan ini ciri-cirinya menghasilkan madu. Ya, pasti sudah tahu ya. Yang menghasilkan madu adalah lebah. Betul sekali. Lebah Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 68-69. Ini tentang lebah menghasilkan madu. Nah, teman-teman sekalian, ternyata bukan hanya guru kita di sekolah yang bisa mengajari kita sesuatu, bukan hanya orang tua kita yang bisa mengajari kita sesuatu di rumah, tetapi lebah pun bisa mengajari kita sesuatu loh, teman-teman. Apa sih yang bisa diajari oleh lebah kepada kita? Yang pertama, bahwasanya lebah hinggap hanya di tempat-tempat yang bersih. Lebah tidak mau hinggap di tempat-tempat yang kotor. Beda dengan lalat. Lalat tempat-tempat kotor mau dia. Kalau lebah tidak mau. Lebah hanya mau hinggap di tempat-tempat yang bersih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia harus juga mengikuti seperti lebah. Hanya mau mendatangi tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Mendatangi tempat-tempat yang di situ tidak ada kejahatannya, tidak ada maksiatnya, seperti itu. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari lebah adalah lebah hanya mengeluarkan hal-hal yang baik. Yang lebah keluarkan adalah sebuah madu. Madu itu bermanfaat untuk orang lain dan menjadikan madu itu sebagai obat. Nah, begitu juga kita sebagai manusia. Kita hanya boleh mengeluarkan hal-hal yang baik dari diri kita. Perkataan yang keluar dari diri kita haruslah perkataan yang baik. Perilaku yang keluar dari diri kita melalui tangan, penglihatan, pendengaran harus juga yang baik. Kenapa? Lebah saja mengeluarkan yang baik. Masa kita kalah sama lebah? Kita kan manusia, ya kan? Nah, kita harus mengikuti lebah yang mengeluarkan hanya hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga yang bisa lebah ajarkan pada kita adalah bahwa lebah tidak merusak. Ketika lebah hinggap di bunga, lebah tidak merusak bunganya. Lebah tidak mematahkan tangkai bunganya. Maka kita juga harus seperti itu sebagai manusia. Ketika kita datang ke suatu tempat, kita tidak boleh merusak. Datang ke sekolahan, kita tidak boleh merusak bangku, kita tidak boleh merusak tanamannya, kita tidak boleh merusak meja, tidak boleh merusak papan tulis. Di rumah pun seperti itu. Dimanapun kita berada, kita tidak boleh merusak. Lebah saja tidak merusak. Masa kita manusia merusak? Ingat, manusia harus punya sifat tidak boleh merusak. Kemudian yang terakhir adalah lebah tidak pernah marah kecuali kalau diganggu. Beda, kalau lebah diganggu, lebah akan marah. Maka seperti itulah manusia. Kalau kita nggak diganggu, kita nggak perlu marah. Lebih baik sabar. Diganggu pun kita harusnya sabar. Kalau sudah bikin kesel banget baru kita marah, sedikit nggak masalah. Lebah itu sabar. Dia tidak akan pernah marah kecuali dia diganggu, kecuali tanahnya sarangnya dihancurkan, kecuali dia dipukul, barulah lebah akan marah. Maka kita kalau tidak seperti itu, kita tidak boleh marah. Mudah-mudahan 4 pelajaran tadi dari lebah bisa kita amalkan dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berpuasa.